Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin memaparkan materi mengenai penggolongan kata menurut IR Pujawiyatna dan PJ Zoetmulder pada mata kuliah kajian morfologi yang diampu oleh Bapak Dr. Hamdani MPD. Sebelum kami menjelaskan mengenai materi penggolongan kata menurut IR Pujawiyatna dan PJ Zoetmulder, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Asep Alga Faula Rizkiansah, yang kedua ada Saifullah, yang ketiga ada Ujang Jajat Yatmika, dan yang keempat ada saya sendiri, Uswa Sakinah. Cakupan pembahasan yang akan kami jelaskan yakni terdiri dari 3 aspek. Yang pertama, pengertian penggolongan kata. Yang kedua, ada penggolongan kata tradisional. Yang ketiga, ada penggolongan kata non-tradisional. Untuk itu, mari kita mulai pemaparan materi ini. Terima kasih moderator atas waktunya. Nah, berbicara mengenai penggolongan kata. Penggolongan kata sangatlah penting dalam mempelajari struktur bahasa, karena setiap kata pasti mempunyai fungsi dan maknanya yang berbeda. Di samping memudahkan pemberian struktur bahasa, penggolongan kata juga merupakan tahapan yang tidak boleh dilewatkan dalam penyusunan tata bahasa dalam suatu bahasa. Tanpa adanya penggolongan kata, struktur frase, klausa, dan kalimat, tidak mungkin dapat dijelaskan bahwa kata atau bahasa itu sendiri. Oleh karena itu, pembahasan mengenai penggolongan kata sangatlah dapat membantu dalam pengajaran bahasa Indonesia. Juga menjadi hal yang penting untuk memperluas tata bahasa. Untuk pengertian penggolongan kata mungkin segitu. Saya kembalikan kembali kepada moderator. Materi selanjutnya ada penggolongan kata tradisional. Untuk penggolongan kata secara tradisional, para ahli tradisional mengklasifikasikan golongan kata secara berbeda. Ada ahli yang mengklasifikasikannya menjadi 10 golongan, 9 golongan, 8 golongan, ada pula yang mengklasifikasikannya menjadi 6 golongan. Tetapi untuk kali ini, IR Pujawiyatna dan PJ Zoetmulder mengklasifikasikan kata menjadi 8 golongan, yakni kata sebut, kata tambah, kata ganti, kata keterangan tambahan, kata bilangan, kata depan, kata seru, dan kata perangkai. Yang pertama ada kata sebut. Kata sebut menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata sebut adalah menyebut. Sebut memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja sehingga sebut dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya. Dalam konteks ini, kata sebut itu dibagi menjadi 2 aspek, yakni konkret dan abstrak. Konkret yaitu menyatakan sesuatu yang sungguh-sungguh ada, misalnya seperti bapak, anjing, pasir. Jadi, memang benar ada, tidak hanya dipikirkan saja, atau tidak hanya di awang-awang, seperti itu. Kemudian ada abstrak. Abstrak yaitu menyatakan sesuatu yang hanya ada di dalam pikiran saja. Berarti ini kebalikan dari konkret. Misalnya pemandangan, kedudukan, kekuatan. Jadi itu belum tentu adanya, belum konkret seperti itu. Kemudian yang kedua ada kata tambah. Kata tambah di sini terbagi menjadi 2 aspek, yakni kata keadaan dan kata kerja, di mana kata keadaan itu menyebutkan keadaan kita atau menjelaskan keadaan kita seperti bagaimana, seperti apakah kita sedang sakit atau kita sedang istirahat, seperti itu. Kemudian di sini ada kata kerja. Kata kerja di mana kata kerja ini menjelaskan sesuatu pekerjaan atau hal yang sedang dikerjakan oleh kita. Yang ketiga ada kata keterangan tambahan. Kata keterangan tambahan atau kata tambahan adalah kata yang digunakan untuk menerangkan makna atau arti kata kerja, kata sifat, atau kata keterangan lainnya. Kata keterangan juga dapat digunakan untuk menerangkan kata depan dan kata penghubung. Di sini ada 6 aspek
yang termasuk ke dalam kata keterangan tambahan. Yang pertama, menunjukkan waktu, misalnya belum, pernah, sekarang. Contohnya seperti ini. Saya belum pergi ke pasar. Berarti itu tuh menunjukkan waktu. Menunjukkan cara, bagaimana cara melakukan sesuatu. Misalnya, kata entah, barangkali, agak. Barangkali kita bisa menggunakan cara ini. Apakah kita bisa menggunakan cara ini? Jadi, menjelaskan tentang cara. Kemudian menunjukkan tempat. Jadi kata keterangan ini menunjukkan tempat. Misalnya, kata kesana, kemari, kian kemari. Ayo kita pergi ke sana. Itu menunjukkan tempat. Kemudian, menunjukkan derajat. Misalnya hampir, hanya makin. Saya hampir naik ke atas. Saya hampir menduduki posisi A. Saya hampir menduduki posisi B. Itu menerangkan kata keterangan derajat. Kemudian menunjuk keadaan, di mana kata keterangan ini menunjukkan keadaan kita. Misalnya seperti sama, sia-sia. Sia-sia saya berada di sini, tapi orang yang saya temui itu tidak ada. Seperti itu. Jadi menunjukkan keadaan si pelaku tersebut. Kemudian di sini ada menunjukkan sebab. Kata keterangan sebab akan ada jika ada akibatnya. Misalkan, karena itu, oleh sebab itu. Jadi, akibat itu akan ada bila ada sebab. Nah, sebab juga termasuk ke dalam keterangan tambah. Yang keempat, ada kata ganti, di mana kata ganti ini terbagi menjadi 3, yakni kata ganti orang, kata ganti tanya, dan kata ganti tunjuk. Di mana kata ganti orang ini, misalnya, orang pertama itu diganti menjadi aku, kami. Orang kedua itu misalnya diganti menjadi kamu atau engkau. Dan orang ketiga itu diganti menjadi dia. Jadi, kata ganti orang ini untuk mengganti orang pertama, orang kedua, orang ketiga dengan kata yang berbeda seperti aku, engkau, dan dia. Kemudian kata ganti tanya. Jadi kata ganti tanya itu untuk menanyakan. Misalnya, mana, bila mana, mengapa. Contohnya, mengapa kamu seperti itu? Mana uangku? Jadi itu adalah contoh dari kata ganti tanya. Jadi menanyakan sesuatu. Yang ketiga ada kata ganti tunjuk, di mana kata ganti tunjuk ini untuk menunjukkan sesuatu, seperti kata iyalah itu ini, itu milikku, ini milikmu. Jadi itu mengganti gitu, mengganti kata menunjukkan bahwa itu milikku. Seperti itu. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai penggolongan kata. Yang kelima yaitu kata bilangan. Kata bilangan atau numeralia merupakan kata atau frasa yang menunjukkan bilangan atau kuantitas yang menyatakan jumlah, benda, atau urutannya dalam suatu susunan. Dalam kata bilangan ini ada yang disebut dengan kata bilangan tentu. Misalnya bilangan 8, 9, 10, dan seterusnya. Selain itu juga ada kata bilangan tentu, misalnya beberapa, semua, banyak, sedikit. Selanjutnya ada kata bilangan tingkat. Misalnya hitungan kedua, kelima, keenam, dan seterusnya. Selain itu juga ada kata bilangan pecahan. Misalnya hitungan sepertiga, seperlima, seperempat, dan seterusnya. Tapi di samping itu, selain menunjukkan pecahan angka, terdapat juga kata penunjuk jenis, misalnya buah, biji, ekor, dan seterusnya. Penggolongan kata yang keenam yaitu kata depan atau preposisi, yaitu kata depan yang menguraikan kata-kata atau bagian kalimat dan biasanya diikuti oleh nomina atau pronomina. Dalam kata depan ini ada yang menyatakan hubungan alat, misalnya kata dengan. Contohnya,
Kami sekeluarga pergi ke Bandung dengan menaiki bus parawisata. Nah, bus parawisata di situ menempati hubungan alat dengan kata dengan. Yang selanjutnya ada yang menyatakan hubungan bersama-sama, misalnya kata serta. Ada juga yang menyatakan hubungan pelaku, misalnya kata oleh. Contoh dalam kalimatnya, tugas morfologi itu diselesaikan oleh Jajat. Nah, oleh di situ menyatakan hubungan pelaku. Yang selanjutnya ada yang menyatakan hubungan maksud dan tujuan, misalnya kata bagi dan kata untuk. Selain itu juga ada yang menyatakan hubungan hala, misalnya kata peri, hal, tentang. Yang selanjutnya juga ada yang menyatakan hubungan sebab, misalnya kata karena dan kata sebab. Nah, untuk kata seru yang selanjutnya sebagai penggolongan kata yaitu kata seru, yang merupakan interjeksi atau kata yang mengungkapkan perasaan dan maksud seseorang. Perasaan di sini itu bisa perasaan kecewa, marah, bahagia, dan seterusnya. Yang penting nantinya maksud dari seseorang itu bisa tersampaikan. Misalnya kata ah sebagai ungkapan rasa sakit atau aduh. Ataupun kata seru panggilan misalnya dengan hey, halo, woi. Ada juga kata seru ajakan seperti ayo, mari, dan seterusnya. Dan yang terakhir itu dalam penggolongan kata ini yaitu ada kata perangkai. Kata perangkai atau yang disebut juga dengan konjungsi atau kata penghubung ialah kata-kata yang merangkaikan kalimat dengan kalimat lainnya. Misalnya kata dan, lalu, bahkan, bahwa, agar, akan, dan sebagainya. Jadi para ahli tradisional ini mengklasifikasikan kata berdasarkan makna dan juga fungsinya. Golongan kata yang diklasifikasikan berdasarkan makna yaitu kata-kata yang mempunyai makna leksikal, referensi atau sebagai acuan seperti kata benda, kata kerja, dan juga kata sifat. Kata benda itu kata yang menyatakan benda, kata kerja adalah kata yang menyatakan perbuatan atau pekerjaan yang dilakukan ataupun yang sedang dilakukan. Dan selanjutnya itu ada kata sifat adalah kata yang menyatakan keadaan atau sifat dari si pelaku. Nah, dalam kalimat kata kerja, kata sifat, dan juga kata benda ini jika dibuat dalam kalimat itu akan bentuk berfungsi sebagai subjek, objek, dan juga predikat dalam golongan kalimat. Nah, jadi pengklasifikasian ini itu berdasarkan fungsi yang digunakan untuk menentukan golongan kata depan, kata sambung, dan sebagainya. Iya, di sini saya akan mencoba memaparkan penggolongan kata secara non-tradisional. Para ahli non-tradisional atau struktural mengklasifikasikan kata berdasarkan distribusi kata itu dalam struktur atau konstruksi. Salah satunya dalam kata tidak. Semua kata yang dapat berdistribusi di belakang kata tidak atau dapat mengisi konstruksi kata tidak adalah kata kerja atau verba. Jadi kata-kata seperti makan, minum, lari adalah termasuk kelas verba karena dapat berdistribusi di belakang kata tidak itu. Contoh kalimatnya seperti saya tidak makan, saya tidak minum, saya tidak lari. Selanjutnya ada kata bukan. Semua kata yang dapat berdistribusi di belakang kata bukan adalah nomina atau kata benda. Kata-kata seperti buku, pensil, itu adalah termasuk kata nomina sebab dapat berdistribusi di belakang kata bukan. Nah, selanjutnya ada kata sangat. Semua kata yang dapat berdistribusi di belakang kata sangat atau dapat mengkonstruksi kata sangat adalah adjektiva atau kata sifat. Kata-kata seperti marah, nakal, dan cantik itu termasuk adjektiva karena dapat berdistribusi di belakang kata sangat. Contoh kalimatnya seperti
anak itu sangat cantik, anak itu sangat nakal, seperti itu. Kalau membicarakan penggolongan atau kelas kata, pertama-tama harus dibedakan antara kelas-kelas terbuka dan kelas tertutup. Kelas-kelas terbuka adalah kelas yang keanggotaannya dapat bertambah atau berkurang sewaktu-waktu sejalan dengan perkembangan sosial budaya yang terjadi dalam masyarakat penutur suatu bahasa. Yang termasuk kelas terbuka adalah verba, nomina, dan adjektiva atau yang tiga tadi. Pada kelas verba dalam bahasa Indonesia dahulu belum ada kata-kata seperti menggalakkan, memonitor, atau tereliminasi. Tetapi sekarang kata-kata seperti itu sudah ada. Pada kelas nomina dulu belum ada kata-kata seperti komputer, sinetron, dan pembenaran, tetapi sekarang ada. Demikian juga kata-kata dari kelas adjektiva. Berbeda dengan kata-kata dari kelas tertutup, yaitu pronominal, adverbial, preposisi, konjungsi, dan artikula. Sejak dulu jumlahnya tidak pernah bertambah. Ya, sekian pemaparan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Jadi, kesimpulannya, penggolongan kata merupakan menyederhanakan kata, pemberian struktur bahasa, dan merupakan tahapan yang memang tidak boleh dilalui dalam penyusunan tata bahasa suatu bahasa. Penggolongan kata dibagi menjadi dua, yakni penggolongan kata tradisional dan non-tradisional. Untuk penggolongan kata tradisional, I.R. Pujiawiyatna dan P.J. Jutmulder mengklasifikasikan kata menjadi 8 golongan, yakni kata sebut, kata tambah, kata ganti, kata keterangan tambahan, kata bilangan, kata depan, kata seru, dan kata perangkai. Jadi, para ahli tradisional mengklasifikasikan kata berdasarkan makna dan fungsi. Golongan kata yang diklasifikasikan berdasarkan makna yaitu kata-kata yang mempunyai makna leksikal, referensi atau acuan seperti kata benda, kata kerja, dan kata sifat. Untuk penggolongan kata non-tradisional, para ahli non-tradisional atau struktural itu mengklasifikasikan kata berdasarkan distribusi kata itu dalam struktur atau konstruksi. Semua kata yang dapat berdistribusi di belakang kata tidak atau dapat mengisi konstruksi tidak adalah kata kerja atau kata verba. Jadi kata-kata seperti makan, minum, lari adalah termasuk kelas verba karena dapat berdistribusi di belakang kata tidak. Seperti itu. Tak terasa, kami sudah menjelaskan semua materi tentang penggolongan kata menurut I.R. Pujiawiyatna dan P.J. Jutmulder. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan dan telah memperhatikan terkait materi yang kami jelaskan. Kami kelompok 7 undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.